Ketemu maning karo YouTube Nyong, Lik Slamet Wong Purwokerto. Di kesempatan video kali ini, Lilika akan membagikan satu resep bolu pandan 3 telur loyang ukuran 22 dengan menggunakan oven tangkring. Meskipun menggunakan oven tangkring, hasilnya bisa semulus ini tidak berkulit. Untuk mendapatkan hasil yang seperti ini tidak berkulit dibutuhkan waktu sekitar 45 menit dengan suhu 150 hingga 160 derajat. Tetapi jika ingin mendapatkan permukaan yang lebih kering dan pastinya tahan hingga 3 hari di suhu ruang tidak basah, hasilnya seperti ini, kecoklatan dan bagian bawah tetap moist, tidak terlalu berkulit, maka dibutuhkan waktu 45 menit di suhu sekitar 170 derajat. Jadi bisa kalian tentukan sendiri, mau yang permukaannya agak basah ataupun permukaannya tetap kering hingga 3 hari suhu ruang. Teksturnya bisa kalian perhatikan. Ini salah satunya yang saya oven 45 menit di suhu 160 derajat. Permukaannya memang tidak terlalu kering. Seperti apa cara dan bahannya? Simak video ini hingga selesai. Pertama, siapkan air panas secukupnya dalam panci. Kemudian tambahkan dengan 100 gram margarin. Untuk margarin sendiri silahkan gunakan yang terbaik. Tambahkan dengan 60 ml minyak goreng atau sekitar 50 gram. Tambahkan juga dengan setengah saset santan kara instan atau sekitar 30 graman. Semua bahan ini di steam di atas air panas seperti pada video hingga benar-benar mencair. Setelah semuanya mencair, kemudian angkat, biarkan menjadi suhu ruang. Sisihkan terlebih dahulu. Siapkan 140 gram terigu protein sedang, 10 gram maizena, 10 gram susu bubuk, dan semua ini kita campur hingga merata. Jika mau ditambah dengan baking powder, gunakan 1/4 sendok teh. Siapkan wadah bersih, masukkan sebanyak 3 butir telur ukuran sedang suhu ruang, 135 gram gula pasir, 1 sendok teh vanila cair, dan juga 1 sendok teh emulsi. Kalian bisa menggunakan SP, Ovalet ataupun TBM, dan saya menggunakan Quick 75. Mixer menggunakan kecepatan paling tinggi hingga putih, kental, halus, dan pastinya adonan ini terlihat sangat licin. Jika menggunakan Quick 75, maka di mixer saya cukup membutuhkan waktu sekitar 4 menit sudah seperti ini, kental dan berjejak. Jadi tergantung emulsifier dan juga kecepatan mixer. Tambahkan dengan 1,5 sendok teh pasta pandan. Tambahkan juga dengan sekitar 5 tetes kuning tua. Bisa juga ditambah lagi dengan warna hijau tua 3 tetes. Maka hasilnya akan menjadi hijau yang sangat cantik. Mixer kembali hingga tercampur. Selanjutnya masukkan bahan kering secara bertahap. Dan baiknya diayak. Tahap pertama, aduk terlebih dahulu. Usahakan tepung ini cukup tercampur agar ketika di mixer menggunakan kecepatan rendah, tepung tidak berterbangan.
Dimixer hingga cukup merata. Selanjutnya lakukan hal yang sama hingga semua bahan ini tercampur. Setelah bahan kering tercampur semua, selanjutnya ratakan bagian pinggir terlebih dahulu. Tujuannya agar adonan yang belum tercampur menjadi lebih mudah tercampur. Untuk bahan cair ini sebaiknya sudah suhu ruang atau hangat-hangat kuku. Aduk terlebih dahulu, kemudian campur. Sebelum dimixer, sebaiknya kalian lakukan di tahap seperti pada video. Aduk terlebih dahulu hingga cukup tercampur. Selanjutnya mixer menggunakan kecepatan paling rendah, tidak sampai setengah menit. Ingat, tidak boleh over mixer. Dan ini resepnya, silahkan kalian screenshot atau kalian share video ini agar lebih mudah dicari saat dibutuhkan. Lanjut, kita aduk menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik seperti ini. Pastikan tidak ada endapan margarin di bagian bawah. Tekstur akhir adonan hasilnya tetap kental seperti ini, tidak cair. Ingat, tidak cair karena tidak over mixer ataupun tidak over aduk. Di sini saya siapkan loyang ukuran tulban 22 tetapi tinggi 7 cm. Sudah saya oles dengan bahan Carlo yang terdiri dari masing-masing 1 sendok makan margarin, minyak goreng, dan terigu. Campur semua, kemudian oleskan. Untuk mendapatkan hasil yang tidak terlalu berkulit, maka ketika mengoleskan bahan Carlo tidak terlalu tebal. Jika menggunakan loyang tulban ukuran 22 tinggi 8 cm yang pada umumnya juga boleh, silahkan. Ratakan dengan lidi, hentak-hentakan. Karena tekstur adonan ini tidak encer dan cukup kental, maka bisa ditambahkan dengan topping sesuai selera. Dan jika adonan seperti ini, toppingnya tidak akan tenggelam. Di sini sudah saya siapkan oven tangkring. Jika oven tangkring kalian terdapat lubang bagian atas, sebaiknya ditutup hingga bolu matang. Panaskan oven dengan api besar selama kurang lebih 7 menit, maka akan didapati suhu 160 derajat. Setelah sekitar 7 menit, segera turunkan api di api cenderung sedang. Siapkan juga air panas seperti pada video. Dan pastikan loyang air tidak bocor. Setelah suhu stabil di 160 derajat, segera letakkan air panas di rak paling bawah. Di tahap ini kalian harus cepat buka tutup oven agar suhu tidak turun. Berikutnya untuk loyang bolu, letakkan di rak tengah atau rak atasnya. Tetap gunakan api cenderung sedang agar suhu stabil di 160 derajat. Tetapi jika kalian ingin permukaan lebih kering, maka gunakan sekitar suhu 170 hingga 175 derajat. Tetap gunakan api cenderung sedang. Di sini saya mengovennya di suhu 160 derajat untuk mendapatkan hasil permukaan yang tidak terlalu kering dengan waktu 45 menit. Setelah 45 menit di suhu 160 derajat, ini bolu saya keluarkan. Hasilnya masih terlihat hijau seperti ini. Dan tidak menutup kemungkinan bolu yang hasil permukaan seperti ini warnanya, setelah dingin dia akan cenderung basah dan lengket. Jadi untuk kalian ingin mendapatkan permukaan yang kering,
harus suhu sekitar 170 hingga 175 derajat, minimal 45 menit atau api cenderung sedang. Meskipun menggunakan suhu 160 derajat 45 menit, ini hasilnya tidak berkulit sama sekali. Bisa kalian perhatikan, kalian mau pilih yang mana? Di sini sudah saya jelaskan detailnya. Tinggal kalian mempelajari teknik dan cara yang saya sampaikan. Ini hasil yang saya panggang di suhu 160 derajat 45 menit. Tetap moist dan sangat lembut. Sama halnya dengan yang dipanggang dengan waktu 45 menit di suhu 170 hingga 175 derajat. Tetap sama moist, tetapi perbedaannya di bagian atas lebih kering, lebih tahan lama, dan juga tidak basah. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Matur kesuwun.